Halo Sobat Informator, di video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya kita menghubungkan kamera yang ada di OBS ke aplikasi Zoom sehingga hasilnya seperti ini, ya. Dan kalau kita lihat di sini, ini zoomnya kita menggunakan kamera OBS kamera, ya. Bagaimana cara melakukannya? Oke, untuk mulainya, yang pertama kalian harus siapkan aplikasi Zoom, ya, yang sudah memiliki tool virtual camera di sini. Nah, untuk mendapatkan virtual cam di sini, kalian tinggal download saja untuk OBS virtual kameranya. Download di sini OBS project. Nah, untuk yang versi baru klik di sini, lalu klik ini. Nah, nanti linknya akan saya simpan di deskripsi ya. Nanti kalian tinggal download ini, klik untuk OBS Virtual Cam 2.05. Tinggal klik download lalu install seperti biasa. Nah, selanjutnya di zoom-nya ini pilih ke OBS kamera, ya. Nah, sehingga apapun yang muncul di OBS ini akan tampil di zoom. Nah, contohnya saya akan memunculkan gambar kucing, kita transisikan, maka di zoom pun kan seperti ini. Nah, seperti itu ya. Jadi kita akan mulai dari awal. Pertama, untuk menambahkan scene di sini, kita hapus dulu di sini, hapus. Ini juga hapus. Nah, pertama kita tambahkan scene di sini, misalkan kamera 2. Kenapa saya menggunakan kamera 2? Karena yang saya gunakan adalah kamera tambahan, sedangkan kamera laptop tidak saya gunakan. Oke. Nah, setelah scene kamera 2 muncul, kita tinggal klik tambah di sini, lalu di sini ada video capture device. Ya, misalkan cam 2. Oke, lalu klik OK. Nah, di sini kita pilih ke webcam yang akan kita gunakan. Nah, webcam yang akan kita gunakan ini misalkan ya. Klik OK. Lalu kita atur dimensinya. Oh ya, karena kamera yang saya gunakan ini tidak full HD, jadi rasionya seperti ini, tapi mungkin akan berbeda dengan kamera yang teman-teman menggunakan, ya. Oke. Nah, kalau misalkan seperti ini, saya sarankan kalian menggunakan ini ya, studio mode ya. Kalau tidak menggunakan studio mode, ini akan sedikit kesulitan pada saat kita akan melakukan pengeditan seperti itu ya. Kalau misalkan kita menggunakan studio mode itu enak ya, pada saat kita melakukan pergeseran di aslinya itu tidak akan ikut bergeser sebelum kita transisi di sini. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ada yang perlu kita ubah, tidak akan mengubah yang aslinya yang akan muncul ya. Jadi ini tempat preview, ini program yang muncul. Oke, itu untuk menambahkan kamera. Selanjutnya, bagaimana kalau kita ingin menambahkan nama kita, misalkan di sini di bawahnya, ya. Kita lihat dulu di zoom-nya. Oke, ini sudah muncul ya, gambar bonekanya. Lalu kita ingin menambahkan lower third, misalkan. Nah, kita cari aja di sini. Untuk nama, ya, kita gunakan lower third green screen ya. Kita pilih gambarnya saja, misalkan kita ingin menggunakan yang ini gambarnya. Nah, yang ini kita simpan sebagai gambar ya, di picture saja. Lalu kita tambahkan di sini, tambahkan gambar image ya, tulis kita lower third. Oke. Nah, lalu kita cari gambarnya yang ini. Oke. Nah, kita sesuaikan posisinya, tulisan namanya ingin di posisi sebelah mana. Seperti ini. Nah, untuk menghilangkan hijaunya, kita klik kanan di lower third-nya, klik filter. Lalu nah, di sini kita klik tambah. Ada chroma key. Oke aja langsung, dan nanti akan hilang yang hijaunya ya. Close. Nah, seperti itu. Ini hilang kan yang hijaunya ya. Nah, kita tinggal sesuaikan tingginya.
Nah, pada saat kita melakukan pengeditan seperti ini, di zoom ini belum muncul ya. Perhatikan di zoomnya ini belum muncul, tapi pada saat kita klik transisi, nah di zoom baru muncul seperti itu. Ya, nah jadi tujuannya Studio Mode itu seperti itu untuk memudahkan kita kalau misalkan kita sedang melakukan perubahan-perubahan tertentu ya di komponen-komponen tertentu yang ada di sini ya. Oke, seperti itu. Lalu kita tambahkan teksnya. Di sini ada teks GDI. Tambahkan. Nah, misalkan tulisannya nama kita misalkan siapa ini ya? Misalkan inilah. Untuk font itu bisa kalian pilih, itu terserah seperti apa. Misalkan ingin Arial Black misalkan. Oke. Untuk warna ini scroll sebelah sini ya. Coba di sini color. Nah, ini color. Ya, tapi sebaiknya putih aja cukup ya karena latar belakang untuk namanya berwarna merah. Oke, ini kita tinggal atur-atur saja ukurannya. Misalkan di sini. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Kita lihat di zoomnya belum muncul. Oke. Lalu kita transisi. Nah, baru muncul ya, seperti itu. Kalau misalkan ya, untuk memudahkan kita dalam pengoperasian seperti transisi dan yang lainnya, kalian sebaiknya setting di sini. Klik setting, lalu pilih hotkey. Nah, untuk transisi, kalian tinggal atur aja tombol mana yang akan kalian gunakan untuk melakukan transisi. Sehingga kita tidak perlu membuka OBS, kita tinggal klik tombol tersebut, nanti akan melakukan transisi. Oke, kita contoh, kita masuk ke zoom-nya di sini. Ya. Nah, untuk melakukan transisi, misalkan kita akan transisi ke scenes yang baru, kita coba tambahkan misalkan gambar aja. Kita misalkan tambahkan di source-nya, kita tambahkan gambar. Oke, image aja namanya, kita browse misalkan gambar kucing. Klik OK. Nah, kalau misalnya ukuran besar ini tinggal digeser saja seperti ini. Gambarnya berukuran besar. Tinggal klik geser seperti ini. Siap. Nah, dengan Studio Mode itu kalau misalkan apapun yang kita lakukan ini tidak akan mengganggu kamera utamanya ya, atau tampilan utamanya. Oke, misalkan gambar kucing seperti ini. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kalau misalkan kita menggunakan hotkey, kita tidak perlu masuk ke OBS dulu untuk mengubah tampilan yang ada di Zoom ya. Nah, tujuan hotkey itu untuk memudahkan kita ya. Misalkan kita akan berpindah antara kamera 2 dengan gambar, kita masukkan ke hotkey. Misalkan di sini di scroll ke bawah, kamera 2 dan gambar. Nah, ini kamera 2 ya. Misalkan untuk pindah ke kamera 2 kita tekan tombol 0 ya. Kita hapus di sini. Tombol 0. Nah, untuk misalkan ke gambar kita tombol 2 misalkan di numpad ya. Seperti itu. Jadi tombol 0 dan tombol 2. Kita klik apply. Oke. Nah, kita coba ya. 0 untuk kamera 2 dan 2 untuk ke kamera untuk ke gambar ya. 0 2 0 2. Nah, sedangkan untuk transisinya kita bisa di hotkey lagi. Ini transisi. Silahkan kalian atur. Kalau saya menggunakan titik atau del yang ada di numpad. Ya, kalian bisa atur tombol apa yang menurut kalian mudah digunakan. Jadi pada saat kita berpindah, kita misalkan mau berpindah ke mana? Misalkan kita ingin berpindah ke gambar, kita klik 2 dulu gambar, lalu klik transisi. Seperti itu. Kalau ingin transisi lagi, tinggal klik transisi langsung, juga bisa seperti itu.
ya. Nah, kita coba di zoom langsung ya, tanpa membuka OBS-nya. Oke, ini yang pertama adalah gambar bonekanya. Pada saat kita klik transisi, yang akan muncul adalah gambar kucing. Seperti itu. Lalu klik lagi, transisi lagi. Nah, itu kita akan muncul lagi ke gambar boneka. Ya, seperti itu. Oke, jadi dengan adanya menggabungkan OBS dan Zoom itu akan membuat apa ya? Akan membuat tampilan Zoom kita itu lebih menarik gitu. Ya, kita bisa menambahkan gambar yang lain, misalkan kita ingin menambahkan logo mungkin ya. Logo TV mungkin. Logo TV. Nah, seperti ini logo-logo ini ya, misalkan TV Tokyo misal ya. Kita akan open image dulu, kita akan save nih gambarnya. Kita coba ini bisa digunakan atau tidak ya. Nah, misalkan di kamera 2 kita ingin menambahkan logo TV yang barusan kita download, kita tinggal tambahkan image lagi. Image 2, browse TV Tokyo. Oke. Nah, seperti ini. Kita tinggal atur aja di sini posisinya mau seperti apa. Nah, ya. Lalu kita tinggal transisi deh. Tinggal transisi dan akan muncul seperti itu. Jadi tampilan zoomnya menjadi lebih menarik. Ya. Oke, cukup saja video tutorial kali ini, yaitu kita membahas tentang menggabungkan OBS ke Zoom agar tampilan Zoom kita menjadi lebih menarik. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Like kalau suka, dislike kalau tidak suka, dan sampai jumpa di video berikutnya.